Senang sekali di akhir pekan ini saya Alfian yang menyapa Anda, menjumpai Anda kembali dalam dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini Sabtu 26 Februari 2022. Kita bahas pendengar pada kesempatan pagi hari ini pengalihan aset demi tuntaskan Stadion Barombong. Pengalihan aset tuntaskan Stadion Barombong. Oke. Ya, baik pendengar, saya akan bahas pada pagi hari ini dengan narasumber saya yang pertama, Bapak Dr. Lukman Irwan, pengamat pemerintahan dari Universitas Hasanuddin Makassar. Kita akan minta pandangan beliau terkait dengan rencana dari pemerintah Kota Makassar yang ingin kemudian mengambil alih Stadion Barombong begitu untuk diselesaikan. Bagaimana proses seharusnya yang dilakukan. Nah, saya sudah bersama dengan Pak Dr. Lukman Irwan. Assalamualaikum Pak Lukman Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama dari Makassar. Pak Lukman Irwan, kita tahu bahwa pembahasan stadion di Kota Makassar dalam beberapa waktu terakhir ini cukup hangat dibicarakan. Banyak yang protes, terutama supporter sepak bola, kenapa kita tidak punya stadion. Padahal sebenarnya sudah ada, tapi ini tak kunjung selesai. Stadion Matuangin ini masih menjadi pertanyaan. Kemudian Stadion Barombong yang dibangun oleh rezim sebelumnya, Pak Sarwasya Limpo, ini belum selesai, belum dituntaskan. Nah, kemudian rencana Pemkot Makassar begitu ingin coba untuk mengambil alih, menyelesaikan dari stadion tersebut dan mungkin ingin mengambil menjadi aset Pemkot begitu. Bagaimana tanggapan Pak Lukman Irwan? Ya baik, Yeah. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar HRRI. Iya. Bahwa terkait kebutuhan akan hadirnya stadion pada sebuah kota pastinya menjadi sebuah keharusan. Iya, betul. Untuk memperlihatkan bagaimana tingkat laju pembangunan dan pertumbuhan di satu wilayah, khususnya kita bicara konteks Kota Makassar. Iya. Ya, kalau kemudian masalah terkait dengan aset yang sekarang dikelola oleh Pemprov. Stadion Barombong, memang kalau kita lihat bahwa di beberapa tahun anggaran sebelumnya sudah ada alokasi anggaran dari APBD Pemprov yang kemudian mengalir ke pembangunan Stadion Barombong. Ya, karena kemudian dalam perjalanannya kita juga sama-sama paham ada hal yang terjadi di Pemprov, sehingga saya kira sekarang menjadi penting Pak PLT melakukan proses evaluasi seperti apa capaian pembangunan Stadion Barombong ini dibanding dengan serapan anggaran yang sudah digelontorkan. Ini kita belum sampai pada konteks bagaimana Pemkot harus melakukan kerja-kerja komunikasi dengan Pemprov. Karena alokasi anggaran yang sudah dianggarkan sebelumnya ini kan kemudian perlu ada transparansi seperti apa pemanfaatan anggaran APBD untuk pembangunan dan pembenahan Stadion Barombong kemarin. Nah, oleh karenanya Pemprov Pak PLT harus hati-hati juga, saya kira, dengan melibatkan unsur-unsur APH lainnya untuk melakukan evaluasi terkait anggaran yang sudah terserap di beberapa tahun anggaran sebelumnya untuk pembangunan kawasan Stadion Barombong ini. Karena jangan sampai nanti ketika dilanjutkan pembangunannya ternyata ujuk-ujuknya ternyata ada problem yang terkait dengan masalah di APH nantinya. Nah, ini Pemkot ketika ingin masuk di situ harus hati-hati juga. Harus kemudian clearance dulu. Jangan sampai ada permasalahan di kemudian hari yang terkait dengan pemanfaatan dana yang sudah teranggarkan di APBD tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kemudian semuanya sudah jelas, clearance
khususnya terkait pemanfaatan dana APBD tahun anggaran sebelumnya, yang mungkin barulah kemudian Pak PLT bisa mengambil putusan akan melanjutkan atau seperti apa. Baik. Nah itu saya. Ini kayaknya apa ya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak serta-merta begitu menyerahkan ketika kemudian ada keinginan dari Pemkot untuk mengambil alih aset tersebut atau ingin menyelesaikan pembangunan dari stadion yang belum tuntas ini, Pak ya. Jadi harus dipikirkan secara matang dulu bagaimana dengan anggaran yang sudah dihabiskan begitu. Ya, proses administrasi pengalihan aset itu juga kemudian ada banyak hal-hal teknis yang harus dilewati untuk sampai pada proses pengalihan aset. Kemudian yang paling penting sesungguhnya tadi itu, kalau dari sisi postur APBD, saya yakin sih sesungguhnya Pemprov mampu melanjutkan pembangunan kawasan Stadion Barombong itu. Dan yang paling terpenting sekarang ini harus kemudian bekerja secara cepat adalah tim yang bisa mensupervisi progres pembangunan Stadion Barombong ini. Nah, saya kira mudah-mudahan Pak PLT di situ kemudian sudah betul-betul konsen untuk melakukan supervisi terkait pemanfaatan anggaran tadi. Kalau sudah kemudian clearance dari unsur APH-nya, maka saya kira dari sisi kemampuan anggaran Pemprov ini sangat mencukupi untuk melanjutkan pembangunan stadion sesuai dengan harapan masyarakat Sulawesi Selatan. Ya, kalau kita lihat Pak Lukman Irwan mengenai ikhwal pembangunan stadion Barombong ini kan awalnya kan memang merupakan rencana dari gubernur sebelumnya Pak Syahrul Yassin Limpo, tapi kemudian tidak tuntas setelah tugas beliau berakhir 2 kali periode. Ini kemudian tidak dilanjutkan begitu oleh penerusnya. Dalam hal ini mungkin Pak Nurdin Abdullah ya ketika itu, dan juga Pak Andi Sudirman Sulaiman. Nah, apakah kemudian dari Pemprov sendiri mungkin tidak berani begitu untuk melanjutkan pekerjaan ini begitu, karena mungkin ada persoalan di sana sini yang terjadi ya, sehingga kayaknya aset yang sudah menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah ini terbengkalai begitu tanpa kejelasan yang tanpa adanya kejelasan bagaimana untuk kelanjutan dari pembangunan stadion ini. Ya, karena memang kalau bicara stadion ini kan alokasi pembiayaannya pasti memakan biaya besar ya. Anggaran yang terserap pasti kemudian sangat bisa mempengaruhi juga postur belanja pembangunan APBD. Oleh karenanya, karena kalau kita lihat ya khususnya di Makassar ini fokus program Pemprov itu ada Stadion Matuanging juga ya. Nah, ya memang perlu duduk bersama antara Pak Wali dengan Pak BLT sekarang ini. Untuk saling berbagi tanggung jawab peran. Kalau misalnya memang Pemprov sekarang fokus bagaimana kemudian Stadion Matuanging itu bisa hadir kembali di lokasi yang ada sekarang, ya bagaimana kemudian apakah Pemprov bisa melakukan proses-proses untuk pengalihan aset di Stadion Barombong untuk kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Makassar. Nah, saya kira komunikasi terkait bagaimana kelanjutan pembangunan di 2 stadion ini yang diharap bisa menjadi kebanggaan kota dan juga menjawab kebutuhan masyarakat. Itu komunikasi intens antara Pak Wali dengan Pak PLT menjadi mutlak. Tapi sekali lagi memang semua dimanapun pemerintahan itu pasti akan selalu berhati-hati terkait dengan proyek-proyek yang sifatnya kemudian memakan biaya besar begitu. Karena harus clearance dulu. Apakah kemudian di situ tidak ada aspek-aspek yang terkait dengan pelanggaran hukum begitu? Ya, karena pastinya juga Pak Wali, Pak PLT juga kemudian sudah memikirkan hal-hal itu, tapi memang betul-betul beliau-beliau ini harus hati-hati.
jangan sampai kemudian mereka terperosok pada lubang jurang yang sesungguhnya kemudian sudah sangat dipahami misalnya. Oleh karenanya memang penting proses audit untuk melihat apakah clearance atau tidak pemanfaatan anggaran di APBD sebelumnya, sehingga kalau clearance tinggal mereka duduk bersama focusing Pemprov apakah kemudian mampu secara keuangan di 2 stadion atau kemudian saling berbagi tanggung jawab dengan pemerintah kota begitu. Oke. Ini kan saya mungkin masyarakat awam nih Pak Andi Lukman Irwan ya menilai. Nah kalau misalnya Pemkot ingin mengambil alih begitu aset ini, apakah kemudian Pemkot perlu begitu, taruhlah kan istilahnya mungkin memberikan semacam ganti rugi lah begitu, karena mungkin ini Pemprov sudah mengeluarkan anggaran yang sedemikian besar. Mungkin ada di pikiran masyarakat seperti itu, kayaknya ini Pemkot harus memberikan ganti rugi karena cukup besar ini anggaran yang sudah dikeluarkan Pemprov untuk membangun, namun kemudian ini nantinya akan menjadi aset dari pemerintah Kota Makassar begitu. Ada banyak mekanisme yang bisa dilakukan untuk proses pengalihan aset. Bisa juga kemudian dilakukan proses ruislak aset ya, ruislak dalam artian kemudian aset Pemkot yang kemudian di lokasi mana yang bisa dihibahkan ke Pemprov. Sebagai ganti daripada Stadion Barombong misalnya. Tapi sesungguhnya proses-proses itu adalah alternatif lainnya tadi yang saya sampaikan. Tapi alternatif yang ininya sesungguhnya ya ada proses-proses yang bisa dilakukan secara bersama-sama di tingkat kementerian di pemerintah pusat untuk bagaimana kalau kemudian memang Pemprov sudah ya bulat menyerahkan ke Pemkot untuk penyelesaian Stadion Barombong, maka Pemkot juga bisa kemudian proaktif dengan Pemprov membangun komunikasi dengan Pemprov untuk bersama-sama ke kementerian di pusat untuk proses pengalihan aset dan kelanjutan pembangunan Stadion Barombong ini oleh pemerintah kota. Saya kira ada banyak alternatif jalan yang bisa dilakukan oleh, apalagi ini kan sama-sama institusi pemerintah. Oke. Jadi istilahnya nggak ada hitung-hitung untung rugi begitu Pak ya sebetulnya. Tinggal bagaimana proses pengalihan ini yang perlu dilakukan. Iya. Oke. Nah selanjutnya kira-kira poin-poin apa saja yang perlu diperhatikan dari kedua belah pihak begitu Pak ya? Jangan sampai kemudian ini jadi persoalan. Perlukah kemudian ini dikonsultasikan begitu ke pemerintah pusat ya, supaya ke depan ini jangan menjadi sebuah temuan baru begitu, kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Yang paling pokok kan ada audit program. Yang penting ada audit untuk melihat seperti apa kemudian pembangunan yang sudah dilakukan dengan anggaran yang sudah ada di tahun anggaran sebelumnya, itu aja. Nah, lalu kemudian kalau kemudian APH-nya sudah lakukan proses audit dan hasil kesimpulan auditnya seperti apa, ya tinggal aja kemudian ditindaklanjuti. Apakah tindak lanjutnya ke APH atau tindak lanjutnya ke progress pembangunan dengan melibatkan kementerian, nah itu akan sangat bergantung hasil audit tadi. Dan yang paling pokok, kalau kemudian sudah ada hasil kajian tim audit, ya tinggal bentuk tim terpadu antara Pemprov, Pemkot, dan kementerian untuk kalau memang Pemprov sudah bulat untuk menyerahkan kelanjutan pembangunan ke Pemkot, ya tinggal ada tim teknis secara bersama-sama dengan kementerian. Dan paling pokok juga kemudian bagaimana proses-proses ini harus melibatkan kementerian-kementerian di pusat secara terkait, karena sekali lagi ini pembangunan dengan jumlah sangat besar, jumlah serapan anggaran yang cukup besar. Sudah kalau nggak salah habis lebih dari 500 miliar rupiah ini untuk pembangunan Stadion Barombong ini, karena bukan hanya APBD dari Pemprov Sulsel saja, juga mendapatkan dana sharing dari Kementerian Pemuda dan Olahraga begitu untuk menyelesaikan. Oke. Nah Pak, ini terakhir begini. Apakah dari Pemkot sendiri mungkin nanti harus siap begitu untuk dengan semua persoalan yang timbul? Taruhlah misalnya kemungkinan
dari stadion ini ada sejumlah persoalan yang belum selesai. Taruhlah mungkin lahan begitu. Dengar-dengar informasinya bahwa masih ada lahan yang menjadi persoalan di sana yang belum diselesaikan. Nah, apakah kemudian nantinya ini nanti pemerintah Kota Makassar harus siap untuk bisa menyelesaikan terkait hal itu juga, nih Pak Andi Lukman? Iya, kalau kemudian sudah menjadi kewenangan pengelolaan pembangunan dalam hal ini kemudian juga menjadi bagian daripada aset pemerintah kota, mau tidak mau pemerintah kota harus siap dengan segala beban pembiayaan yang timbul dari konsekuensi pengalihan aset itu. Kalau kemudian ternyata di situ oleh audit yang dilakukan bersama nanti menunjukkan masih banyak kemudian hal-hal tunggakan yang sifatnya harus diselesaikan pembayarannya, ya mau tidak mau menjadi bagian daripada tanggung jawab pemerintah kota. Oleh karenanya jangan sampai nanti kemudian ada proses pengalihan lalu saling lempar tanggung jawab. Itu dia. Wah, ini kan kami tinggal melanjutkan terkait hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya, tetap silakan koordinasi dengan Pemprov. Nah, ini yang kemudian akan semakin membuat runyam progres pembangunan itu. Oleh karenanya saya kira audit secara lengkap, secara tuntas, lalu kemudian silahkan duduk bersama. Apakah kemudian apa tanggung jawab yang harus dilakukan Pemkot, apa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Pemprov. Nah, itu menjadi penting, jangan sampai ujuk-ujuk kemudian saling penyerahan lalu saling lempar tanggung jawab. Semakin terbengkalai lah kemudian pembangunan ini pastinya. Memang harus perlu juga legislatif dilibatkan ini begitu Pak ya. Jangan sampai nanti ini akan menjadi pertanyaan juga legislatif. Kenapa Anda kemudian mengambil alih aset yang bermasalah begitu ketika di belakangan hari kemudian ada persoalan yang muncul. Yang legislatif yang akan membahas, yang akan kemudian bersama-sama dengan unsur pemerintah daerah melakukan pembahasan, melakukan kemudian permufakatan terhadap anggaran yang akan tertuang di dokumen APBD. Tanpa persetujuan DPRD juga kemudian apa yang diusulkan oleh Pemkot misalnya itu tidak akan berjalan juga. Oleh karenanya perlu melibatkan siapa-siapa komponen-komponen yang memiliki peran untuk kalau ada kemudian penyerapan anggaran di dalamnya nanti. Oke. Jadi intinya kedua belah pihak Pemprov dan Pemkot ini harus berhati-hati, harus duduk bersama, libatkan banyak pihak begitu Pak ya sebelum pengalihan aset tersebut. Pak Andi Lukman, terima kasih banyak untuk ulasannya bersama RRI pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, pendengar sudah bersama dengan Pak Andi Lukman Irwan, pengamat pemerintahan. Bisa saja dilakukan menurut beliau, ada banyak cara yang dilakukan termasuk Ruislak yang seperti saya tanyakan tadi ya. Mungkin ada pergantian aset karena ini pengalihan aset. Mungkin ada semacam bargaining ya. Ada semacam aset yang dari milik Pemkot juga bisa diberikan nantinya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tetapi pada dasarnya memang ini harus dibicarakan terlebih dahulu dari DPRD Sulsel, DPRD Kota Makassar, bagaimana dengan rencana ini, jangan sampai kemudian ke depan nanti ada timbul masalah begitu ya, dan ujung-ujungnya juga nanti bahwa pembangunan stadion ini juga akan kembali terhambat ya, tidak selesai ketika ada persoalan yang muncul kemudian. Baik, tetap bersama kami, saya akan dengan narasumber berikutnya dalam dialog lintas Makassar pagi. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA terus selesai. Jadi guru itu sulit loh. Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya? Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet. A few moments later. Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja nggak bisa. Emosi saya. Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin? Ngeri mah. Masih mikir profesi guru itu gampang? Enggak mah, enggak. Ampun. Papa! Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana. Enggak mah, ampun. Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
Iya, pendengar Pro 1, pemerintah Kota Makassar rencananya menyiapkan anggaran 100 miliar rupiah untuk tahap pertama ketika proses pengalihan Stadion Barombong ini bisa berjalan dengan mulus begitu. Namun tentunya ini harus ada sebuah tahap yang harus dilalui, termasuk diantaranya adanya persetujuan dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, ya. Nah, Kepala Bappedalit Bangda Sulawesi Selatan Endarmawan Bintang menyatakan bahwa permintaan tersebut bisa saja dilakukan. Namun ini tentunya harus ada persetujuan terlebih dahulu. Dicontohkan di Darmawan, misalnya pelepasan jalan provinsi ke kabupaten kota, kemudian jalan provinsi diserahkan ke pusat sudah pernah dilakukan. Ya, jadi hal ini mungkin lumrah dalam pemerintahan. Juga pernah setujui penyerahan gedung provinsi ke kabupaten kota. Namun menurutnya pelepasan atau perpindahan aset daerah ada regulasinya. Setelah permintaan diajukan secara resmi kemudian dilakukan pembahasan antara eksekutif, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga legislatif DPRD Sulsel, ya. Ada proses yang harus dilalui. Menurut Andi Darmawan Bintang, Stadion Barombong memang masih ada persoalan yang belum selesai, seperti persoalan lahan yang belum clear, ya, yang belum selesai. Nah, sehingga perencanaan untuk Stadion Barombong tidak bisa maksimal karena lahan ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun demikian, pemeliharaan dan perawatan tetap dilakukan di stadion tersebut, ya. Nah, Pemprov sendiri berharap niat untuk mengambil alih pembangunan stadion bisa diterima oleh Pemprov. Pasalnya Pemkot Makassar sangat membutuhkan stadion yang representatif. Nah, salah satu yang menjadi tolak ukur kemajuan pembangunan suatu kota besar adalah keberadaan stadion bertaraf internasional. Kota-kota besar lain yang ada di Indonesia tentunya sudah memiliki stadion-stadion yang besar, ya, stadion-stadion bertaraf internasional, terlebih di Jawa. Dan mungkin Pak Dhani Pumanto ini pendengar terinspirasi dengan adanya stadion yang bertaraf internasional di Jakarta berkapasitas 88.000, Jakarta International Stadion, yang dibangun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan ke depan diharapkan bahwa Kota Makassar juga memiliki stadion yang representatif, bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk salah satunya pertandingan sepak bola. Nah, menurut Pak Lukman Irman tadi bahwa untuk pengerjaan 2 stadion sekaligus oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentunya ini agak sulit mungkin untuk dilakukan, ya, karena dalam hal ini Pemprov juga memiliki tanggung jawab untuk segera menyelesaikan pembangunan Stadion Andi Matalata yang sudah diruntuhkan beberapa waktu lalu, sudah didesain, karena kemudian ada persoalan yang terjadi di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di mana ex-gubernur Nurdin Abdullah pada saat itu terjerat dengan suatu kasus hukum. Nah, sehingga pembangunan stadion ini pun akhirnya mangkrak, ya. Dan bukan hanya itu pula, pemerintah Provinsi Sulsel memang masih menyisakan pekerjaan rumah bagaimana menyelesaikan Stadion Barombong yang saat ini pembangunannya sudah mencapai 80%, ya. Nah, memang di sini harus ada sharing begitu, ya, sharing pekerjaan, ya, antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemkot Makassar, karena kita tahu bahwa kedua stadion tersebut lokasinya itu merupakan wilayah dari pemerintah Kota Makassar. Ada penelpon yang ingin bergabung, saya terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dari siapa, di mana, Pak? Gua di Kolut. Oh, gua di Kolut. Bagaimana menurut tanggapan Anda? Acara apa ini, Kak? Oke. Iya. Mungkin belum monitor ini, ya. Oke. Jadi pendengar yang boleh bergabung silakan bergabung di telepon 0812 4423 9440, ya. Kita bahas mengenai pengalihan aset demi tuntaskan Stadion Barombong. Stadion Barombong merupakan stadion internasional sebetulnya, ya, tarafnya, karena ini berkapasitas kalau nggak salah sampai dengan 45.000 tempat duduk, ya, 45.000 penonton. Dan ini memang sebenarnya bukan hanya stadion sepak bola saja, tetapi karena juga memiliki
lintasan atletik yang ada di dalamnya. Jadi multifungsi ya. Nah, berbeda dengan rencana Stadion Batu Angin nanti yang memang secara khusus untuk pertandingan sepak bola, sama halnya dengan stadion yang ada di tempat lain seperti Jakarta International Stadium, JIS, ataupun juga Stadion Batakan yang ada di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, saya akan tersambung dengan narasumber berikutnya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Dengar Pro 1 Anda kembali bersama kami di Dialog Lintas Makassar Pagi, penggalian aset demi tuntaskan Stadion Barombong. Saya sudah bersama dengan narasumber saya berikutnya, pengamat olahraga Pak Mirdan Miding. Pak Mirdan, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Salam sehat, salam olahraga. Sehat-sehat Pak Mirdan ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Pak Mirdan, mungkin ini kabar gembira juga kalau kita lihat karena Pemkot sendiri ternyata punya niatan untuk menyelesaikan Stadion Barombong yang
selama beberapa tahun ini mangkrak begitu, padahal sudah 80%, tinggal finishing saja. Ya, bagaimana menurut Pak Mirdan dengan langkah dari pemerintah Kota Makassar ini? Halo. Ya, gimana Pak Mirdan? Ya gimana? Halo. Ya, Pak Mirdan, Stadion Barombong rencananya akan diambil alih oleh pemerintah Kota Makassar, asetnya begitu, rencana akan diselesaikan oleh Pak Wali Kota Dani Pumantoh. Bagaimana tanggapan Pak Mirdan? Jadi sebagai pengamat, ya saya nggak masuk, sekali lagi nggak masuk di wilayah teknik ya. Baik. Tetapi saya akan memberikan pandangan-pandangan saya sebagai seorang profesional yang pernah mengelola stadion. Iya. Ya. Jadi pengalaman saya sekaligus memberikan pandangan bahwa membangun stadion itu mudah. Iya. Tetapi mengelola dan merawat itu sangat sulit. Betul. Saya berikan perbandingan. Kalau di Stadion Gelora Bung Karno itu jumlah karyawannya hampir 1.000, Pak. Wow, luar biasa. Besar. Sementara di gedung di Stadion Surabaya Gelora Bung Tomo, ya Bung Tomo itu kurang lebih hampir 500. Iya. Kemudian di Stadion Mas Aging berapa dong? Itu berapa karyawan? Hanya 3. Wah. Itu pun dengan imbalan seadanya. Baik. Sangat jauh di bawah UMP, UMR. Iya. Nah, yang saya mau bandingkan ya, pengolahan aset apakah dari provinsi ke kota, ataukah dari kota ke provinsi, saya nggak soal. Iya. Tetapi pertanyaan saya, anggaran untuk finishingnya, terutama anggaran untuk pemeliharaan, mulai dari lampu, sampah, air, terutama pemeliharaan rumput untuk stadion itu sama dengan memelihara bayi. Iya. Ribet Pak ya? Oh ribet sekali. Dan ternyata saya baru tahu ya tentang ilmu rumput. Nggak semua jenis rumput bisa dipakai untuk stadion. Iya. Karena ada beberapa jenis rumput itu ketika dia dicabut akan muncul jenis rumput lain. Dan itu sangat berbahaya bagi pemain sepak bola. Tidak boleh ada gundukan. Karena ada jenis rumput itu semakin lama, semakin tua dia semakin membuat gundukan. Sehingga permukaan lapangan tidak akan rata. Oke. Nah, jenis rumput yang dimaksudkan itu ada beberapa jenis. Dia dicabut, ditanam akan sama saja ratanya. Dan jenis rumput seperti itu hanya ada di Jawa, di Malang. Iya. Belum ada di sini Pak ya? Oh ada. Kalau di sini kan paling kita hanya rumput Jepang. Iya. Tetapi itu enggak bisa. Betul. Iya. Nah itu kita harus datangkan dari Jawa. Iya. Dan memelihara karakter rumput seperti membutuhkan juga tenaga yang paham. Iya. Nah oleh karena itu, apakah ini berita bahagia setelah ini mau diambil alih, mau di take over segala macam? Saya kira itu bukan soal itu. Saya hanya warning saja, mengingatkan bahwa memelihara stadion itu sama dengan kita memelihara bayi. Jadi stadion tersebut bukan hanya diselesaikan saja Pak Mirdan, tetapi juga perlu dipikirkan bagaimana siapa yang nantinya akan menjadi pengelola stadion tersebut, ya? Iya, penting. Bahwa saya nggak yakin kalau satu UPT yang mengelola dengan bagus, saya nggak yakin Pak, karena dengan pengalaman saya mengelola stadion selama 5 musim, 5 tahun, itu saya tahu betul seluk-beluk memelihara stadion. Dan bagaimana memelihara stadion sekali. Jadi saya berikan contoh, lampu yang kita tanam 5 tahun lalu, itu setiap tahun akan diverifikasi. Dan lampu stadion itu Pak, itu banyak sekali aspek yang bisa menurunkan dayanya, baik dari cuaca ekstrim, memang karena ketuaan dan sebagainya. Ini harus diperhatikan benar-benar. Apalagi saya lihat, saya melihat secara teknis stadionnya,
bagaimana tata letak lampu. Karena itu lampu nggak boleh ada bayangan. Iya. Nggak boleh ada bayangan yang, apalagi dua bayangan itu sama sekali fase. Iya. Nah, kalau itu baru satu. Iya. Bagaimana dengan ruang ganti? Ruang ganti itu baik standar Eropa, ya standar Eropa AFC, itu benar-benar harus terjamin. Iya. Dan itu biasanya berubah-berubah standarnya. Kalau kita hanya memasang dengan paten, waduh sangat ketinggalan. Jadi saya dengan stadion Barombong yang ada sekarang yang dibangun beberapa tahun yang lalu, dengan kondisi sekarang sudah sangat jauh daripada aturan FC. Ya. Jadi kalau Pak Mirdan melihat nanti bahwa untuk yang akan menjadi pengelola entah itu UPT dan lain-lain sebagainya nanti akan dibentuk ini bukan hanya stadion saja yang akan diurusi, juga kan ada kolam renang di sana begitu Pak ya. Jadi semuanya iya, karena satu kompleks dia. Makanya itu kompleks olahraga itu nggak gampang. Iya. Baru itu baru stadion. Yang paling rumit itu kolam. Iya. Kolam itu ada ukurannya. Ada ukuran kepekatan air. Karena memberikan kapur itu ada ukurannya, apalagi untuk pemecahan rekor. Iya. Ada ukuran kekentalan dan kecairan air. Ada ukuran, jangan sampai kita hanya sekedar membuat kolam. Iya, karena ada standar untuk pemecahan rekor. Iya. Okay. Bagaimana kedalaman kolam dari ujung ke ujung. Nah biasanya saat ini nggak bisa lagi kolam itu ya kolam, nggak bisa lagi untuk loncat indah. Kolam loncat indah juga lain karena ada kedalamannya. Yeah. Karena kedalaman kolam loncat indah itu kan sangat berhubungan dengan percikan air. Yeah. Dan percikan air itu sangat berhubungan dengan sistem nilai. Jadi banyak sekali. Jadi saya tidak yakin, bukan saya pesimis, tetap saya optimis. Tetapi dengan kondisi yang ada saat ini, itu mari kita sama-sama pertanyakan apakah yang dibangun itu sudah memenuhi standar tanding nasional, tidak usah internasional, nasional aja. Apalagi kalau Sulawesi Selatan persiapan tuan rumah PON tahun 2028. Yeah. Itu harusnya, kalau saya berpikirnya itu peralihan apakah kesepakatan dari pemerintah provinsi ke kota. Yeah. Ada kesepakatan, kalau itu bukan soal. Yeah. Sama-sama saja mengelola, tinggal dibagi bagaimana wewenang, kemudian orientasi kita adalah persiapan PON 2028. Kalau saya sih melihat seperti itu, untuk hal yang utilitasnya lebih tinggi. Oke. Kalau kira-kira menurut Pak Mirdan ini, apa saja yang masih perlu dibenahi dari Stadion Barombong ini? Kalau menurut pandangan Pak Mirdan sendiri melihat dengan kondisi yang ada saat sekarang ini, dan kalau melihat ini, kalau menurut pandangan Pak Mirdan, stadion yang ada sekarang ini sudah kira-kira sudah berapa persen ini Pak rampung? Nah, kalau saya melihat ya dari standar ya, ini kalau ke elokan dan segala macam itu mungkin ya. Tapi kalau saya dari pengalaman saya sebagai direktur stadion, saya tidak yakin stadion ini bisa lolos verifikasi. Baik jenis rumput, kemudian lampu, ruang ganti, kemudian ruang mandi, semua itu harus ada panas dingin, kemudian ada ruang massage, ada macam-macam Pak dalam situ ruangan. Jadi semua bagaimana locker room, itu baru teknis di dalam, belum di luar. Bagaimana aksesibilitas masuk, itu tidak boleh macet. Oke. Kayaknya Pemkot kalau memang ingin mengambil alih harus menyiapkan sumber dana yang besar begitu Pak ya, baik untuk menyelesaikan maupun untuk mengelola. Saya berikan gambaran untuk GEK katakan hampir 1.500 karyawan dalam kompleks. Untuk Gelora Bung Karno itu kan 500-an. Untuk stadion-stadion lain katakan di Malang juga ratusan. Kejayaan Malang dari stadion baru di Solo itu juga ratusan karyawannya. Sementara jika yang mengelola hanya UPT, sekelas UPT bawahnya
Dispora. Dinas, iya. Saya nggak bisa bayangkan dengan dana seadanya, walaupun ada juga dana, tetapi mereka juga harus menyiapkan tenaga profesional untuk mengurus teknis bengek yang tadi, karena nggak bisa dikelola hanya UPT, Pak. UPT nggak punya keahlian. UPT itu kebijakan. Jadi kebijakan mereka membuat program yang mengerjakan itu ahli. Dari ahli saluran. Kemudian saya tidak yakin dulu saya membantu bagaimana pengerjaan ukuran lapangan di Barombong itu. Dan juga saya memberikan pandangan jenis rumput. Kemudian saya juga bisa dulu memberikan pandangan bagaimana lapisan-lapisan dari tanah lapangan. Dimulai dari rumput, kemudian tanah apa di atasnya, di bawahnya apa, paling bawah apa. Harus ada lapisannya. Dari sekian banyak stadion yang pernah saya kunjungi, salah satu yang terbaik lapisan itu Stadion Matu Angin. Stadion Matu Angin itu ada 4 atau 5 lapis. Iya. Dan itu salah satu yang terbaik di Indonesia menurut saya. Karena sekencang sekeras hujan apapun, itu hanya beberapa saat sudah hilang airnya, Pak, di atas rumput Matu Angin. Itu karena sistem drainasenya di bawah bagus. Apalagi dulu kita bisa buktikan dengan mobil mobil tank parkir ada bisa parkir di atas. Tidak apa-apa. Kalau menurut pandangan Pak Mirdan, ketika memang dari pemerintah kota punya komitmen untuk menyelesaikan dan nantinya untuk mengelola stadion ini, apa yang mesti dipersiapkan, apa yang harus dilakukan begitu, Pak Mirdan? Saya kira itu, jadi selain program standarisasi rumput, program standar ruangan, kemudian program bagaimana penataan lampu, kemudian bagaimana penataan kursi VIP, kemudian bagaimana penataan pintu darurat, kemudian bagaimana aksesibilitas masuk, karena pada saat bertanding itu nggak boleh ada yang terhalangi terbawa, terutama mobil pemain bus bisa bersusun tidak masuk. Kemudian bagaimana parkiran kendaraan di luar tidak menghalangi aksesibilitas daripada pengamanan, ambulan. Itu saja sempit, tidak bisa. Jadi di seputar stadion itu semua harus dalam bentuk kualitas jalan raya. Di luarnya stadion. Ini belum ada. Semua dan kalau saya melihat ada pembangunan, nggak ada celahnya itu harusnya di seputar stadion itu harusnya seperti model jalan raya keliling di luar stadion, tapi nggak bisa karena ada pembangunan gedung di sebelah kolam renang. Jadi itu nggak memenuhi syarat aksesibilitas, kelancaran. Nah, terutama lagi karena yang sangat menghalangi itu jembatan sempit. Dan pada saat ada pertandingan dulu kita uji coba dulu dengan hari ulang tahun Sumsel itu nggak bisa bergerak orang. Nah, bagaimana kita bisa melakukan mobilisasi daripada pemain dan pemain yang cedera, terutama yang darurat. Itu yang harus dipikirkan. Jadi kita berpikir pendek semua. Ini sudah kita anggap selamat, prestasi yang bagus. Pemerintah take over kepada pemerintah kota misalnya kalau terjadi, itu menurut saya itu awal daripada permasalahan yang tidak akan kita hadapi ke depan. Lebih banyak persoalannya ke depan yang harus kita hadapi, terutama di seputar kompleks Barombong itu. Jadi masih banyak yang harus diselesaikan terlebih dahulu begitu, Pak, ya? Belum lagi. Banyak sekali. Harus ada komitmen. Nah, kalau itu komitmen, makanya saya dengar Pak Wali Kota mau bangun jembatan kembar. Kalau saya itu tidak perlu. Yang terpenting itu membangun satu jembatan lagi di sekitar Dentata ke sebelah dekat dengan SMA 20 sehingga ketika ini bisa mengurai kemacetan.
Kalau jembatan kembar sih tidak mengurai, malah menumpuk lagi dari ujung ke ujung masa di kendaraan di situ. Harusnya buat dari jembatan ke sebelah untuk penyeberangan dari Daensasa di belakang UNN dengan Barombong di daerah SMA 20. Sehingga banyak pilihan alternatif. Ketika pertandingan di stadion, maka bisa saja warga memilih di jalur tengah. Tidak mengarah kepada Barombong karena di sana macet. Kalau jembatan kembar tidak menyelesaikan masalah. Itu juga harus dipikirkan Pak ya, amdal lalu lintasnya bagaimana? Ya itulah persoalannya. Pengaturan harus ada jalan raya dari ujung jembatan Barombong menuju ke jembatan tengah kalau dibangun. Dari Tanggul Patompo itu nyebrang ke sebelah di Barombong. Jadi ada 3 jembatan. Jembatan Barombong, jembatan tengah, dan jembatan kembar Goa. Nah, ini baru bisa mengurai. Karena nanti pertandingan itu akan macet, Pak. Tidak akan bisa bergerak karena ada jembatan. Tentu. Apalagi kalau menyelenggarakan sekaliber Pekan Olahraga Nasional begitu Pak ya. Bisa dibayangkan. Sangat riskan. Sangat riskan. Lokasinya juga yang sangat kecil atau gimana? Enggak. Lokasinya juga stadion begitu ya? Atau lokasi lokasinya juga tidak ada pilihan. Karena akan membangun ke pantai juga, membangun di atas pasir itu, apalagi tanah bergerak itu jauh lebih mahal. Sekian pancang, sekian beton, itu berapa mil ke bawah. Baik. Baik Pak Mirdan, kita tunggu saja nanti perkembangan selanjutnya seperti apa. Tapi kita berharap. Saya menyarankan kalau mau pemerintah Kota Makassar buat aja di tempat lain. Nanti Stadion Barombong itu menjadi stadion pertandingan setingkat provinsi yang akan dibangun pemerintah kota nanti untuk standar ISL Liga 1 untuk AFC. Jadi Makassar itu punya 2 stadion dan itu rata-rata di kota besar sama. Di Jawa Timur aja itu paling banyak stadion. Betul. Jadi stadion di Malang ada 2. Kemudian Bung Tomo, kemudian di Gresik, di Lamongan juga ada. Banyak sekali kalau Jawa Timur. Nah harusnya Sulsel seperti itu. Bisa 2 sampai 3 stadion bisa dibuat. Di Parepare itu bisa, cuma kecil, tapi lokasi kotanya lumayan bagus. Jadi kalau pertandingan gagal di Makassar itu bisa di Parepare. Baik. Baik, kita tunggu perkembangan selanjutnya seperti apa Pak Mirdan ya. Pak Mirdan, terima kasih banyak untuk ulasannya. Terima kasih banyak untuk waktunya bersama RRI. Selamat pagi, sehat selalu. Salam olahraga. Demikian pendengar, saya sudah bersama dengan pengamat olahraga Pak Mirdan Miding, sudah menyampaikan ulasannya. Beliau juga pernah 5 tahun mengelola Stadion Andi Matalata Makassar ya. Dan pernah mengurusi bagaimana untuk verifikasi stadion begitu. Jadi tahu betul seperti apa pengelolaan sebuah stadion sepak bola. Saya cukupkan sampai di sini dialog lintas Makassar pagi. Alfian pamit. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Berawal dari Facebook baruku, kau datang dengan cara tiba-tiba. Bekas kekasih lama yang hilang, satu dari kekasih yang terbaik. Salahkan, mungkin saja keadaan yang salah. Terpikir hati untuk berdua, tapi nurani tak bisa mendua. Ku hanya bisa berbagi kisah-kisah lama. Ku hanya bisa berbagi cerita nostalgia.
persembahan, karena aku ada yang punya, tapi separuh hati ini untukmu. Kau bisa saja putuskan dia, kau bisa menutup semua cintaku, tapi apakah kau pun setuju menyakiti seorang manusia? Kau hanya bisa berbagi kisah-kisah lama, ku hanya bisa membagi cerita nostalgia. Cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan, karena aku ada yang punya, tapi separuh hati ini untukmu. Cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan, karena aku ada yang punya, tapi separuh hati ini untukmu. Bukannya bisa berbagi kisah-kisah lama. Cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan, karena aku ada yang punya, tapi separuh hati ini untukmu. Cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan, karena aku ada yang punya, tapi separuh hati ini untukmu. Awal dari Facebook baruku, kau datang dengan cara tiba-tiba. Tapi Sandro, Maksud kedatangan tak ke sini? begini Sandro, mau kak diisi badanku dengan ajian ilmu kebal. Ilmu kebal? Mau ku apa dengan ilmu kebal? Anu Sandro, ini sekarang lagi musim corona, mau kak pakai ki supaya terhindar kak dari virus. Bagaimana? Bisa gitu? Berapa kira-kira maharnya? Tunggu. Cincin bancana ku bancana. Tanah saya pangisian aku malam-malam dah. Ambil ini. Apa ini Sandro? Sudah ambil saja. Loh, masker, hand sanitizer. Apa maksudnya ini Sandro? Mana ilmu kebalnya? Kau kebal, bukan di sini tempatnya lagu tuh. Sana, vaksin. Nama saya Nandito Alsena. Profesi saya sekarang saya seniman. Awal adanya COVID, saya nggak percaya sama sekali. Demi Allah saya nggak percaya tadinya. Sampai akhirnya saya pun dinyatakan positif dan saya merasakan ternyata COVID itu ada. Nama saya Dini Yuliantika. COVID tidak hanya memisahkan ayah selamanya, membuat saya terisolasi dan menjauhkan saya dan anak tercinta saya. Saya Ahmad Esudi, saya tinggal di Pekanbaru. Bagi saya COVID-19 atau Corona adalah sebuah pengalaman duka yang sangat traumatik. Tidak hanya menyangkut diri saya, tetapi juga keluarga besar saya. Kami satu keluarga itu 18 orang terpapar COVID-19. Masihkah Anda tidak percaya
94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian sudah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Makassar pagi hari ini, Sabtu 26 Februari 2022. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang.
Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang masih terus setia bersama kami. Melanjutkan kebersamaan kita di Lintas Makassar Siang pendengar. Hadir sejumlah informasi-informasi di musik dan informasi bersama saya Arti Alfian hingga akhir kebersamaan kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tahukah lagu yang kau suka? Tahukah bintang yang kau sapa?